Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, di channel Halo Satpam. Salam satu jiwa untuk Satpam seluruh Indonesia. Apa kabar rekan-rekan Satpam seluruh Indonesia dimanapun berada? Semoga yang melihat video saya ini, yang berkunjung di video saya ini hari ini, semuanya diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan kenikmatan dalam berkarya, diberikan rezeki yang berlimpah, dan yang utama diberikan kesehatan. Oke. Sekali lagi selamat datang di channel saya, di channel Halo Satpam. Kita akan melanjutkan pada kesempatan ini tentang pemahaman prinsip-prinsip penuntun Satpam, yaitu prinsip penuntun Satpam itu adalah sebagai pedoman seorang petugas keamanan dimanapun bertugas. Jadi prinsip-prinsip penuntun Satpam ini adalah sebagai acuan dia dalam bekerja, sebagai pedomannya atau sebagai alat kendalinya seorang petugas Satpam bertugas di mana saja. Jadi harus mengamalkan pedoman ini supaya dia bisa menjadi seorang petugas yang baik, yang profesional, jujur, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Tentunya yang baik-baik ya. Kalau dia tidak hafal apalagi mengamalkan pedoman ini, ya saya yakin banyak sekali kendala atau sesuatu hal yang melenceng dari tugasnya. Makanya seorang petugas keamanan ini harus hafal, harus di luar kepala ini ya. Pada season yang terakhir, yang ke berapa ini kira-kira ya, yang ketiga kalau nggak salah ini ya, kita tinggal satu poin lagi, yaitu prinsip penuntun Satpam yang kelima ya. Kita lihat dulu cuplikannya, prinsip-prinsip penuntun Satpam yang kelima di videonya berikut ini. 5. Kami anggota Satuan Pengamanan adalah petugas yang tangguh dan senantiasa bersikap etis dalam menegakkan peraturan. Ya. Oke, berikut tadi udah kita sama-sama melihat cuplikan daripada prinsip-prinsip penuntun Satpam yang kelima. Oke. Yang kemarin kita akan ulangi dulu ya. Yang kemarin tentang prinsip-prinsip penuntun Satpam yang pertama saya akan baca dulu ya. Kami seorang petugas keamanan, yaitu memegang teguh disiplin, patuh dan taat pada pimpinan, jujur dan bertanggung jawab. Itu yang pertama. Harus disiplin, jujur, tanggung jawab, loyal pada pimpinan. Itu sudah harus dan mutlak ya. Itu prinsip yang Satpam yang kedua. Yang ketiga, ulangi yang kedua ya. Kami petugas keamanan atau kami anggota Satpam, yaitu senantiasa menjaga kehormatan diri dan menjunjung tinggi kehormatan satuan pengamanan. Ini nama baik kita, nama baik Anda sebagai seorang petugas keamanan harus bisa selalu menjaga nama baik Anda dimanapun berada ya. Alma matermu harus dijaga ya, harus menjaga kehormatan dirimu dari apa kira-kira ya, dari sikap Anda saat bertugas, cara bicara, cara memberikan penghormatan kepada user kita atau warga kita, kemudian cara memberikan pelayanan yang bagus. Nah, itu salah satunya adalah menjaga nama baikmu, menjaga nama baik Anda sebagai seorang petugas keamanan ya. Yang ketiga ya, kami anggota Satuan Pengamanan, yaitu senantiasa waspada dalam melaksanakan tugas dan sebagai penertib. Ulangi. Kami anggota Satuan Pengamanan ya, senantiasa waspada dalam melaksanakan tugas sebagai pengaman dan penertib di lingkungan kerja. Waspada saat Anda incas jaga. Kalau Anda tidak waspada, Anda yang akan rugi sendiri.
karena bahaya, karena ancaman, karena kejahatan itu akan datang sewaktu-waktu. Oke, jelas? Yang ketiga, yang keempat, kami anggota Satuan Pengamanan senantiasa bersikap open dan tidak menganggap remeh sesuatu yang terjadi di lingkungan kerja. Jadi kita harus selalu open dengan segala sesuatu hal yang ada di sekitar kita. Open, bukan open. Open itu kalau bahasa Indonesianya itu open itu pembukaan. Open. Kalau oven itu berarti memanggang roti. Oven. Kalau open, nah open itu berarti kalau kita melihat sesuatu itu kita amankan. Contohnya mungkin ada sesuatu yang jatuh, kita ambil, kita amankan, ya itu namanya open. Atau ada sampah yang kira-kira nggak bagus lihat mata, kita ambil, kita buang, itu namanya open. Nah, seperti itu, harus open, ya, harus open sebagai seorang petugas keamanan dan tidak menganggap remeh, kejadian apapun, permasalahan apapun di lingkungan kerja kita. Jadi ada kejadian apapun, permasalahan apapun, kita selesaikan sampai benar tuntas, tas. Oke? Itu namanya seorang petugas keamanan yang profesional. Berikutnya yang kelima nih, yang saya kira kelima. Kami anggota Satuan Pengamanan adalah petugas yang tangguh dan senantiasa bersikap etis dalam menegakkan peraturan. Saya ulangi lagi, kami anggota Satuan Pengamanan adalah petugas yang tangguh dan senantiasa bersikap etis dalam menegakkan peraturan. Tangguh, ya. Tangguh dan bersikap etis. Ya. Tangguh berarti kuat, ya, harus bermental kuat. Tangguh, ya, harus bermental kuat. Tangguh dalam arti ulet dalam melaksanakan pekerjaannya, tidak mudah menyerah, ya, tidak mudah menyerah. Ya, seperti yang mungkin di logonya, ya, logo gambar seorang, logo di topinya itu atau di itu ya, melambangkan bahwa di situ ada tameng yang berada di garis depan ketika ada ancaman, ya. Nah, itu melambangkan bahwa tugas keamanan itu harus kuat, ya, karena dia adalah ring depan, ya. Bila mana ada sesuatu hal terjadi di lingkungan kerjanya, dia adalah orang yang pertama akan berhadapan dengan ancaman atau bahaya itu di lokasi kerjanya, ya. Makanya harus tangguh. Kemudian etis ini seorang petugas keamanan dalam bertugas, dia harus mempunyai etika yang baik. Gimana cara beretika yang baik? Ya, diawali dari hati, dari diri kita, ya. Gimana cara bertemu dengan pimpinan, dengan masyarakat di sekitar kita. Nah, etisnya gimana, ya, etisnya gimana? Saya seorang petugas keamanan, dia atasan saya atau dia adalah warga saya yang harus saya layani dengan penuh pengabdian. Jadi harus dengan etika yang disesuaikan dengan, ya, situasi saat itu, ya. Jadi pengguna kita atau user kita di lokasi itu akan melihat salah satunya adalah etika ini, ya. Etis atau etika ini. Kalau user kita udah melihat kita etikanya bagus, pelayanannya bagus, nah ini sangat luar biasa, ya. Anda akan bertahan terus di lokasi itu, ya. Karena etika ini, ya, kembali lagi ke salah satunya adalah pribadi dari setiap masing-masing individu, dan ini selalu ditekankan, ya, bahkan dijadikan suatu pedoman ini dalam pedoman prinsip-prinsip penuntut Satpam ini, ya, karena sikap ini adalah salah satu hal yang mutlak yang harus dikedepankan, ya, beretika.
beretika dalam bergaul, beretika dalam bersikap kepada pimpinan, kepada masyarakat yang kita amankan, supaya ya, bisa terjalin hubungan yang baik, ya, terjalin hubungan yang baik. Kemudian ya masih etika. Jadi sesuatu bila mana ada terjadi sesuatu hal yang terjadi di tempat kerja kita, mungkin ada mungkin kehilangan atau barang yang jatuh, kemudian mungkin kita yang menemukan. Nah, itu adalah salah satu contoh ya etis ya. Jadi etis, ada sesuatu yang mungkin harus kita amankan, jangan sampai malah kita ambil sendiri. Nah, gitu ya. Jadi etika ini adalah sikap yang luhur ya, adalah sikap yang luhur ya. Etika bermartabat, bermoral, kemudian selalu menegakkan sikap-sikap yang baik tentunya ya, yang baik ya. Makanya seorang petugas keamanan harus, salah satunya harus selalu bersikap etis ya. Saya ulangi lagi, prinsip yang kelima yaitu bahwa kami anggota Satuan Pengamanan adalah petugas yang tangguh dan senantiasa bersikap etis dalam menegakkan peraturan ya, bersikap etis dalam menegakkan peraturan, selalu menegakkan etis, selalu bersikap etis, beretika. Jadi mungkin ada sesuatu hal yang nggak pas, kita menyampaikan ke warga salah satunya, atau menegur seseorang itu dengan sikap yang baik, yang bermoral, yang bermartabat, tidak menyinggung siapapun. Nah, itu ya, jadi selalu mengedepankan etika, selalu etis dalam melaksanakan pekerjaannya setiap hari, sehingga siapapun atau warga kita merasa nyaman, selalu senang dengan sikap kita atau dengan kinerja kita di suatu lokasi tempat kita bekerja. Nah, etis ini salah satunya menentukan juga ya, menentukan kinerja atau jenjang kita ya. Kalau contohnya motor sama kereta ya, motor sama kereta. Kenapa motor itu sering terjadi kecelakaan? Karena motor itu banyak sekali godaan-godaannya ya. Bisa belok kanan, bisa belok kiri, banyak sekali goda-godanya. Kalau yang menaikin motor ini tidak beretika, tidak bermoral, maka dia akan cepat jatuh. Atau sebaliknya, kereta itu dia akan lurus saja, tidak akan atau jarang sekali terjadi kecelakaan. Karena kereta ini selalu berjalan di relnya yang selalu lurus, dia tidak menengok-nengok dan belok-belok. Nah, kita kembalikan ke kita sebagai jalan petugas keamanan. Kita adalah seperti motor itu, kalau kita tidak hati-hati, tidak bermoral, tidak beretika yang baik, maka kita akan menjadi seorang petugas yang gagal. Paham? Nah, itu ya. Tapi kalau kita seperti kereta, selalu berjalan lurus mengikuti relnya yang baik, maka kita akan menjadi seorang petugas keamanan yang berhasil, yang profesional. Nah, itu yang diharapkan oleh user kita atau oleh warga kita. Jelas tentang pemahaman prinsip penunut satpam yang kelima. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan seluruh satpam dimanapun berada, ataupun yang baru mau mendaftar satpam. Dengan melihat video saya ini, sebelum dia mendaftar sudah memahami akan pedoman-pedoman daripada seorang petugas keamanan ya. Sebelum saya akhiri ada dua ya, yaitu pedoman satpam, kemudian janji satpam. Nah, janji satpam itu nanti akan kita bahas di waktu berikutnya ya.
ikuti terus kirimannya ya, biar bisa melihat dan belajar di channel saya ini tentang apa itu satpam. Kalau channel saya ini membantu, mungkin bermanfaat untuk rekan-rekan atau semuanya saja, silakan ikuti kiriman terbarunya dengan subscribe, atau syukur-syukur mau like, atau syukur-syukur mau komen, mungkin yang untuk membangun channel kita ini, channel saya ini, saya lebih senang ya. Mudah-mudahan bermanfaat, kemudian tetap semangat untuk seluruh satpam dimanapun berada. Salam 12 untuk satpam seluruh Indonesia.